contoh ini saudara-saudara ya. Saya kita langsung kita ditemukan dulu. Langsung saya tambahkan sambil berjalan. Jadi pembelajaran aljabar di sekolah dasar ini sekedar pengantar ya. Kita ambilkan surat di Google dari pagi barusan tadi ya. Apakah SD itu belajar aljabar? Pertanyaannya ya. Aljabar merupakan sebuah bidang kajian dalam matematik, juga dapat disebut sebagai bahasa. Pada jenjang SD belum diajarkan konsep aljabar ya. Namun konsep operasi hitung, penjumlahan, ini, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan itu sudah diajarkan, sudah dikenalkan. Aljabar itu mulai dikenalkan pada jenjang kelas 7 ya. Kelas 1 saudara-saudara ya. Kelas 7 itu nyambung ya, kelas 6, kelas 7 jadi kelas 1 berarti ya, itu sudah mulai. Ya, tapi kalau kita cermati di sekolah dasar kita bisa lah mengembangkan logika anak-anak untuk belajar aljabar ya. Contoh saudara-saudara yang sudah kita kaji saja di dalam pembelajaran bilangan ya. Saya ambil contoh aja yang kemarin yang sudah kita bahas ya. Misalkan aja mengembangkan, ini saya tulis ya, mengembangkan pembelajaran aljabar dari situasi nyata atau kontekstual saja yang kita bangun ya. Dalam pembelajaran konsep pecahan misalnya apa saudara-saudara? Ada sepotong roti yang akan diberikan pada dua orang anak. Tiap anak akan memperoleh berapa bagian dari roti tersebut. Penyelesaiannya adalah konsep pembagian ya. Satu dengan dua. Sehingga nanti muncul konsep setengah. Satu per dua atau setengah. Ini aljabar sederhana lah. Jadi membangun logika anak-anak dari situasi kasus seperti tadi. Contoh yang kedua ya. Ini masih sekitar pecahan ya. Yang masih ingat ya, di bahasan materi-materi kita kemarin yang sebelumnya ini. Pembelajaran konsep pecahan misalnya ini pada operasi ya. Operasi perkalian ya. Tersedia sebuah tali ya, tali sepanjang 5 meter. Budi akan menggunakan tali yang ada itu hanya menggunakan 3/5 ya. 3/5 dari tali yang ada. Jadi tidak digunakan semuanya ya. Jadi untuk mengikat sebuah kardus, dia hanya memerlukan 3/5 dari tali yang ada. Berapa meter tali yang digunakan oleh Budi untuk mengikat buah kardus tadi. Ini sebenarnya adalah contoh-contoh penalaran dari situasi nyata, kontekstual yang akan kita bangun anak-anak membangun aljabar sederhana ya. Jadi 3/5 tali yang ada digunakan untuk mengikat kardus. Berarti 3/5 dari 5 meter. Gitu ya. Ya, ini kalau saya edit ini ya. 3/5 tali yang ada digunakan untuk mengikat kardus. Jadi 3/5 bagian ya. 3/5 bagian tali dari 5 meter tali ya, yang ada. Nah itu. Jadi 3/5 bagian dari 5 meter artinya 3/5 kali 5 gitu. Ya sebenarnya ya, membangun logika anak-anak aljabar sederhana ini. 3/5 dari 5 artinya 3/5 dikali 5 atau 3/5 kali 5. Ini simboliknya gitu. Atau 3/5 kali 5/1 ya. Nah, kalau mau diurai lagi, anak-anak tuh baca perkalian sama seperti ini. 3/5 kali 5/1. Nah, seperti itu ya. Atau 3. Oh, jadi 3 meter yang digunakan untuk mengikat kardus. Contoh ya.
yang terkait dengan pembelajaran bilangan saudara-saudara itu. Seperti itu. Kemudian contoh lain, kita tambahkan lagi ya. Ya, contoh lain. Misalkan tersedia sebuah pita sepanjang 2 meter. Ya. Ani akan membuat bunga dan setiap bunga memerlukan 1/4 meter pita. Itu ya. Berapa banyak pita yang dapat dibuat oleh Ani? Nah, seperti itu, saudara-saudara ya. Ini membangun logika anak-anak dari situasi yang ada ini menjadi satu aljabar sederhana. Jadi penyelesaiannya adalah apa? Transformasi masalahnya. Sebuah bunga memerlukan atau menggunakan ya, memerlukan atau menggunakan 1/4 meter pita. Jadi ada berapa 1/4 meteran pita ya, di dalam 2 meter pita. Ini adalah transformasi masalahnya sebenarnya ya. Jadi kalau sebuah pita itu memerlukan 1/4 meter, kalau tanya ada 2 meter, ada berapa 1/4 meterannya? Secara sederhana ya. Nah, transformasi masalah ini sebenarnya adalah kalau di dalam logika itu sama aja sama aja dengan ada berapa seperempatan di dalam 2 meter, sama aja dengan 2 dibagi 1/4. Nah, itu. Ini adalah transformasi masalahnya ya. Oh, jadi anak akan berlogika, oh kalau 2 dibagi nanti kita menghitungnya adalah 2 kali ya. 2 kali 4/1 ya, atau 2/1 kali 4/1 sama dengan 8 ya gitu ya. Jadi ada 8 seperempatan kita ya. Simpulannya ada 8 bunga yang dapat dibuat. Sebenarnya membangun logika anak-anak aljabar sederhana ya saudara-saudara ya. Ini yang perlu kita latih ya. Kalau di SD itu ada berapa seperempatan di dalam 2 meter. Ya, itu. Nanti mungkin logikanya sama aja ya. Membangun pertanyaan yang bersituasi yang berbeda, yang mengarah ke ide-ide satu pembagian saudara-saudara. Tapi dari situasi-situasi yang ada itu dibangun ya, bangun logika bagi anak-anak ya, ya, mengarah ke sebuah aljabar sederhana saudara-saudara itu. Contoh seperti ini ya. Ya, mungkin nanti kita bisa mencoba ya. Kemarin ketika kita membahas mengenai apa itu persen juga menarik ya. Sekian persen dari persen ya, nah itu. Jadi kita kembangkan aljabar. Nah, kemudian yang terkait dengan eh, operasi-operasi yang lain ya, ini contoh tadi yang pecahan ya. Desimal juga saya kira sama. Sekarang kita bangun contoh di operasi penjumlahan lah ya. Nah, seperti ini coba nih. Saya carikan ide dulu. Ya.
Nah, kan ini saudara-saudara ya. A, B, C, D. Kan ini E ya, saya ganti aja. Nah, gini. Ya mungkin tidak usah menyebut variabel ya. Tentukan nilai dari A, ya. Saya tidak A, ya. Nggak usah disebut variabel juga boleh ya. Tapi saya ganti aja nih. Tentukan nilai dari A, B, C, D, dan E. Nah, gitu aja. Saya hapuslah kalimatnya ini. Saya edit ya. Nah, itu saudara-saudara ya. Tentukan nilai dari, atau tentukan nilai ya bolehlah. Tentukan. Nah, ini. Contoh ya, seperti ini ya. Situasi satu ini, situasi satu, saya copy lagi ya. Saya copy lagi. Oh, saya taruh di bawahnya lagi ini ya. Ya. Ini kalau kita ubah ke dalam suatu narasi, saudara-saudara ya. Suatu narasi ya. Kita bisa menuliskan seperti ini, saudara-saudara ya. Sebuah bilangan, buah bilangan ditambah ya, ditambah dengan 7, kayak gini boleh ya. Jumlahnya menjadi 10. Tentukan bilangan tersebut. Nah, itu saudara-saudara ya. Jadi kalau saya kita sebenarnya ini penjumlahan biasa saudara-saudara ya. Ini anak kelas satu juga boleh ya. Ini kan materi kelas satu sebenarnya ya. Tapi kalau kita ungkapkan dalam sebuah pertanyaan lisan seperti ini menjadi semacam kuis ya. Anak-anak, aku sebuah bilangan atau bilangan aku sebuah bilangan yang jika ditambah 7 jumlahnya menjadi 10. Tentukan bilangan tersebut. Nah, kan seperti itu ya. Ya, ini sebenarnya penyelesaiannya ini penyelesaiannya adalah ya kita misalkan ya, dimisalkan bilangan tersebut A gitu ya. Sebenarnya kan gitu atau X ya kalau aljabar kan mungkin gitu ya. Makanya variabel X ya, tapi tidak harus X kan variabel A juga boleh ya. Cuma kebanyakan di otomatik itu SMP itu pakainya X gitu. X Y, X Y, X Y ya. Ya tidak harus saudara-saudara ya. Misalkan bilangan tersebut adalah A, bilangan A ya, kecil ya. Bilangan A ditambah 7 menjadi 10 gitu ya. Jadi A ditambah A ditambah 7 sama dengan 10. Nah gitu. Nah kalau anak-anak itu langsung menjawab pasti, Pak, 3 Pak itu langsung ya. Yang anak itu langsung nebak-nebak. Kalau satu 8, kalau dua 9, kalau tiga 10. A sama dengan 3. A sama dengan 3. Ini sebenarnya juga merupakan aljabar, saudara-saudara ya. Aljabar sebenarnya. Aljabar sederhana. Nanti tinggal bilangan-bilangannya itu diperbesar, ya tinggal anak-anak itu latihan aja menerjemahkan situasi yang ada ke dalam
simbol matematik ya, atau kalimat matematik. Nah, kalau di pembelajaran di SMP, sebenarnya kan penjelasannya ya, pengerjaannya ya, kan suatu kesamaan ya, satu kesamaan itu namanya jik. Ini kalau kita logikakan itu seperti ini. Jika A plus 7 itu sama dengan 10 gitu ya. Maka kalau sebuah kesamaan, kalau ditambahkan dengan sebuah bilangan, maka kedua ruas juga harus ditambah dengan sebuah bilangan ya, yang sama. Ini dan ini tidak akan merubah sebuah nilai. Misalkan seperti ini. Jika A plus 7, jika A plus 7 ya, ya ditambah dengan bilangan negatif ya. Ini tapi kalau satu kan belum tahu negatif, saudara-saudara ya. Sebenarnya seperti itu. Padahal bilangan negatif itu dibahas di kelas 6. Jadi emang kalau melompatnya agak susah. Kalau mau diajarkan betul-betul aljabar yang benar itu seperti ini. Jadi kalau kedua orang ditambah bilangan negatif 7 ya ruas kiri ruas kanan ditambah dengan bilangan yang sama. Seperti ini sebenarnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau A plus 7 sama dengan 10, maka kalau ke du- dua ruas ditambahkan bilangan yang sama, maka ya kiri kanan harus ditambah bilangan yang sama. Misalkan ini ditambahkan negatif 7, ruas kiri ditambah negatif 7, ruas kanan juga ditambah dengan negatif 7. Ya ini. Tapi kalau anak-anak kelas satu kan belum tahu bilangan negatif masalah saudara-saudara ya. Jadi kalau diajarkan seperti ini juga nggak cocok, nggak bisa. Paling-paling hanya anak-anak, ini kamu isi berapa ya, supaya jadi 10. Coba kalau kamu isi satu berapa? 8. Isi dua berapa? 9. Kalau isi tiga, oh berarti A-nya 3. Gitu aja ya kalau anak-anak kelas 1, kelas 2 ya. Jadi kalau kita kerja aljabar seperti ini di SMP, kedua ruas ditambahkan dulu dengan bilangan yang sama, negatif 7. Mengapa negatif 7? Supaya nanti 7 dan lawannya ini 0, kan gitu ya. Jadi ini kalau yang ketat, aljabar yang ketat ya, saya kecilkan dulu. Kecilkan dulu ya. Ya, maka nanti ini menjadi A, ya, A, dibeda dulu kurungnya ya, A ditambah 7 ditambah lawannya dari 7, kayak gitu ya. Ini kalau karena penjumlahan dengan bilangan negatif sama aja dengan 10 dikurangi apa? 7 gitu cara-cara ya. Kemudian menjadi A ditambah dengan sebuah bilangan ditambah dengan lawannya. Ini bilangan bulat ya, tambah kurung lagi saudara ya. Inilah. Nah, gitu ya. Ini ditambah dengan 0 dan ini sama dengan 3 gitu ya. Lalu A ditambah 0, sebuah bilangan ditambah dengan 0, ya bilangan itu sendiri. A sama dengan 3. Itu kalau aljabar yang murni ya seperti itu, belajar aljabar itu ya. Ya seperti ini nih. Tapi kalau ini diberikan di kelas 1, kelas 2 tidak bisa karena ini ada bilangan negatifnya juga ya. Ya paling kalau diajarkan di kelas 1, kelas 2 ya ini langsung aja. Anak-anak menebak ini aja. Bilangan berapa ditambah 7 sama dengan 10. Ayo diisi berapa? Satu belum pas, dua belum pas, tiga. Oh ya tiga. Jadi bilangan yang dimaksud adalah tiga, saudara-saudara. Analog dengan contoh kasus yang berbeda, seperti ini saya kira sama ya.
Bilangan 9 dikurangi berapa sama dengan 6. Bilangan 18 ditambah berapa sama dengan 13. Bilangan berapa? Bilangan 24 dikurangi berapa sama dengan 42. Ini bisa untuk buah kuis aljabar sederhana untuk anak-anak kelas rendah ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga boleh. Sebagai suatu kuis, saudara-saudara ya. Itu contoh ini, seperti ini. Coba yang lain lagi, apa coba ya? Inspirasinya coba, kita carikan lagi. Nah, ada lagi. Supaya menginspirasi ke sebuah perkalian ya. Ya, coba ini. Ini tadi aljabar yang menyangkut hanya masalah jumlah kali ya. Ya, coba nih saudara ya. Tentukan nilai dari variabel yang ditulis. Contoh ya, ini 4A sama dengan 16. Ini ya, kita selesaikan ya. 4A sama 6. Nah, itu saudara ya. Tentukan penyelesaian dari 4A sama dengan 16. Ya, sebenarnya ini bisa dibangun dari sebuah situasi ya. Dari situasi apa ini? Situasi nyata ya. Atau kontekstualnya apa, saudara? Ya, ini. Saya seperti ini ya. Ada 4 kotak misalnya ya. Ada 4 kotak, ada 4 kotak yang berisi sejumlah, misalkan saya isi apa ya, pensil aja misalnya ya. Nah, ada 4 kotak yang berisi jumlah pensil gitu dulu ya. Ternyata dari keempat kotak tersebut, jumlah keseluruhan pensil adalah 16. Bukan banyak, tentukan banyak isi pensil untuk tiap kotak.
Itu saudara-saudara ya. Jadi kalau kita nulis seperti tadi itu sebenarnya situasinya nanti seperti ini ya. Jadi penyelesaiannya adalah penyelesaian misalkan ya untuk setiap kotak sama dengan A gitu ya. Satu kotak itu A gitu saudara-saudara ya. Misalkan untuk setiap kotak itu A ya. Seperti ini. Nah, gitu. Jadi untuk empat kotak ditulis ya ini A plus kecil ya. A tambah A ditambah A tambah A ini sama dengan 16 saudara-saudara ini. Seperti ini ya. 16 seperti ini. Atau jadi 4A sama dengan 16. Itu saudara-saudara ya. Jadi kalau kedua ruas dikalikan dengan perempat, ini sudah menginspirasi perkalian ya, sebetulnya saudara-saudara ya. Saya del ya. Nah, saudara akan biar naik. Ini kalau sudah seperti ini, aljabarnya adalah kedua ruas dikalikan dengan seperempat. Jadi menjadi seperempat dikali 4A sama dengan seperempat ya dikali 16. Nah, gitu. Sehingga nanti yang kiri menjadi A sama dengan 4, saudara-saudara. Jadi setiap kotak berisi 4 pensil. Terus, saudara-saudara ya, ini beberapa contoh nih ya, aljabar-aljabar yang mengarah ke penjumlahan, pengurangan, perkalian, ke pembagian juga bisa ya. A sama dengan 16 dibagi 4. Ya sebenarnya kan membagi dengan 4 sama dengan mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu perempat, saudara-saudara ya. Nah, ini. Ya, ini seputar pengantar ya. Ya, bisa kita kembangkan lagi, saudara-saudara. Banyak sekali aljabar ya. Aljabar-aljabar anak itu belajar aljabar ya. Satu variabel. Misalkan aja pada apa, saudara-saudara. Misalkan anak-anak itu merumuskan, apa ya itu, keliling ya, misalnya ya. Keliling dari sebuah persegi ya. Keliling dari sebuah persegi, itu nanti kan jumlah sisi ditambah jumlah sisi tambah jumlah sisi sebanyak 4 kali ya. Kalau setiap sisi itu kita tuliskan S, berarti nanti anak-anak menuliskan S plus S plus S plus S sama dengan K. Oh, berarti nanti K sama dengan 4S. Ya, misalkan seperti itu. Kalau sisinya itu kita ganti A ya 4A ya sama dengan K sama dengan 4A. Itu contoh keliling ya. Pada luas daerah persegi panjang, keliling dulu, keliling ya. Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar sama dengan keliling persegi panjang ya. Maka dapat ditulis dikumpul-kumpulkan lagi menjadi 2P ditambah 2L sama dengan K. Kemudian duanya dikeluarkan lagi. K sama dengan 2 kali kurung P plus L. Itu juga aljabar, saudara-saudara ya. Anak-anak belajar aljabar. Aljabar sederhana menuliskan situasi tadi ya. Jadi kalau saya lanjut, saya tuliskan ini di PPT ini. Saya lanjut lagi ya. Oke aja nih. Biar, ya. Pada pembelajaran
keliling bangun datar persegi panjang, anak akan mendapatkan fakta bahwa keliling persegi panjang beroleh dari, bentar ya, ini saya share lagi, saya lanjut lagi ya, tadi yang saya tulis. Ya, contoh ini ya, saya lanjut lagi nih. Pada pembelajaran keliling bangun datar persegi panjang, anak akan mendapatkan fakta bahwa keliling persegi panjang diperoleh dari menjumlahkan panjang ya ditambah lebar ya ditambah panjang ditambah lebar. Seperti itu saudara-saudara ya. Lalu kita bisa membantu anak-anak membantu memisalkan. Misalkan ya panjang itu diganti dengan P, lebar itu dimisalkan dengan L, ya, maka dapat ditulis menjadi ya berarti P plus L kecil tapi ini ya taruh ya P plus L plus P plus L ya sama dengan K gitu ya itu atau dibalik juga boleh sama saya ya kan suatu bilangan itu namanya sifatnya itu simetris ya. Kalau P plus L plus P plus L sama dengan K ya sama aja K sama dengan P plus L plus P plus L ya. Atau menjadi kalau kita kumpul-kumpulkan menjadi P plus P gitu ya plus L plus L ini saudara-saudara ya. K sama dengan K sama dengan contoh 2P ya. Karena P plus P kan 2P ya. Ditambah L plus L 2L. Nah, di sini belajar aljabar lagi memisahkan angka duanya di luar kurung. 2 kali 2 dikali 2 kurung P ditambah L. Itu saudara-saudara ya. Contoh aljabar pada pembelajaran keliling daerah persegi panjang. Itu seperti itu. Saya save ya. Nah, itu saudara-saudara. Itu sekedar pengantar dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, disilahkan tentang aljabar di sekolah. Bisa menginspirasi ya. Nanti apa lagi ya yang bisa saudara kembangkan? Materi-materi apa yang dibawa ke sebuah aljabar ya? Kayak gitu. Misalkan harga harga barang gitu ya, 20%-nya ya kan 20% kali X kayak gitu ya. Itu yang penting masih dibawa ke satu variabel aja saudara-saudara ya. Satu variabel yang penting gitu. Jadi kita bisa membuat satu aljabar itu dari situasi-situasi yang ya aja yang apa ya, yang nyata lalu kita narasikan dalam sebuah kalimat, lalu anak-anak itu bisa mencari saudara-saudara ya. Akan apa ya? Ya nanti bisa kita kembangkan lah. Itu kan mah baru aljabar yang mengarah ke persamaan ya. Nanti boleh jadi nanti menuju ke ketidaksamaan. Ya, itu sudah sampai apa belum ini? Tapi perlu kita latih ya, perlu kita bangun. Misalkan jumlah sebuah bilangan ditambah 2 kali bilangan itu ya kurang dari 10 ya, misalkan seperti itu ya. Kayaknya seperti ini. Nah, lanjut lagi nih. Contoh yang menginspirasi ada suatu logika ya, ketidaksamaan. Tadi kan masih persamaan ya.
Saya kembangkan lagi ini contoh. Saya contoh lagi. Saya copy aja, biar mudah. Pasti pelajaran kan, yang tidak samaan. Misalkan ini saudara ya. Situasi pembelajaran bilangan yang mengarah ke suatu ketidaksamaan ya. Mungkin saya mau nulis seperti ini ya. X ditambah 2X. Tapi ini masih satu variabel saudara-saudara ya. Jangan X sama Y, jangan. Ini satu situasi yang diterjemahkan dengan satu kalimat. Ya misalkan berapa ya? Oh ya pakai anu ya. Kurang dari berapa misalnya. 20 ya misalnya ya. Nah gitu aja nggak apa-apa. Nah, ini. Kita akan membawa situasi supaya anak itu nanti mengarahnya ke sini. Ke logika seperti ini ya. X plus 2X kurang 20. Ini kalau diterjemahkan dalam suatu narasi, dinarasikan ya. Dinarasikan. Ya. Atau dideskripsikan ya. Sebuah bilangan ditambah ditambah ya dengan dua kali bilangan tersebut jumlahnya jumlahnya kurang dari kurang dari 20. Itu saudara-saudara ya. Nah ini. Nanti pasti anak akan menjawabnya tadi saudara-saudara ya. Anak akan menjawab penyelesaiannya ya. Misalkan bilangannya itu X ya. Jadi bilangan pertama sebuah bilangan ditambah dua kali bilangan ini, bilangan yang sama, itu ya, harus kurang dari 20. Itu saudara-saudara ya. Karena X ditambah X, jadi menjadi 3X ya. 3X kurang dari 20. Itu ya. Kalau keduanya dikalikan supaya menjadi X, dikalikan sepertiga ya. Sepertiga ya, dikali 3X kurang dari sepertiga X ya, sepertiga X sepertiga dikali 20. Kayak gitu. Nah, supaya nggak jadi pecahan, saya ubah aja di sini kalimatnya ya. Cari yang simpel. Walaupun nggak masalah ya. 20 dibagi 3 itu kan jawabannya 3. 3 2/3 ya. Ya. Supaya anak-anak itu tidak bingung, ini saya ganti aja dikali 30 ya. Nah, gitu. Sebuah bilangan ditambah dengan dua kali bilangan tersebut jumlahnya kurang dari 30. Nah, saya edit ya. Penyelesaiannya misalkan bilangannya adalah X, maka X plus 2X ya. Ditambah dua kali bilangan tersebut, X tambah 2X kurang dari 30. Gitu ya. Nah itu. Maka 3X, karena X ditambah 2X menjadi 3X, 3X kurang dari 30. Gitu ya. Jadi kalau kedua ruas dikalikan dengan sepertiga, atau nanti anak langsung saja boleh.
X sama dengan 30 bagi 3 ya. Tapi sebenarnya adalah kedua ruas dikalikan dengan bilangan yang sama sebenarnya ya. Dikenakan jika 3X kurang dari 30, maka sepertiga kali 3X akan kurang dari sepertiga kali 2 kali 30. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi, tiganya di sini, X itu kurang dari 10. Oh, gitu ya. X kurang dari 10 ya. Itu akan memenuhi syarat ya, syarat dari pertidaksamaan ini. X itu harus kurang dari 10 ya, intinya gitu ya saudara-saudara ya. Oke, contoh kalau untuk satu pengecekan boleh ya, di kasus atau contoh jika X itu jika X sama dengan 5 ya, maka menjadi apa? 5 ditambah 2 dikali 5 akan kurang dari 30. Jadi menjadi 5 ditambah 10 kurang dari 30 atau 15 atau 15 itu kurang dari 30. Ya, itu benar. Itu saudara-saudara ya, pengantar dari saya. Di contoh ini ya, membangun satu logika dari situasi yang nyata di aljabar buat narasi, kemudian disampaikan. Tapi ada melibatkan variabel-variabel saudara-saudara ya. Ini ada x-nya ya. Nah, ini sudah anak-anak kita kita ajarkan. Anak-anak sebenarnya ini 3 kurang dari 30, kalian sebenarnya bisa langsung membagi 3. Tapi sebenarnya mengapa dibagi dengan 3? Ya sebenarnya kedua ruas dikalikan dengan sepertiga anak-anak. Jadi otomatis kalian bisa menuliskan X 30 bagi 3. Atau sebenarnya adalah kedua ruas dikalikan dengan sepertiga sepertiga. Jadi X harus kurang dari 10. Artinya selama X kurang dari 10 maka akan ini selalu benar ketidaksamaannya ya. Kalian isikan aja. Kalau X-nya 10 pasti ini nggak benar. 30 kurang dari 30 pasti tidak benar. Jadi harus kurang dari 10. Apakah itu bilangan-bilangan yang bulat atau bilangan-bilangan yang desimal, selama kurang dari 10 pasti akan benar. Coba kalian isi 9,9 ya. Ya, berarti kan 9,9 ditambah 2 kali 9,9. Pasti jawabannya pasti kurang dari 30. Ya. 29 koma ya. Ya, itu saudara-saudara pengantar dari saya tentang aljabar GS. Ya, saudara pangan lagi ya. Contoh-contoh lain apa ini dari contoh yang sudah dibahas oleh Pak Yuli ini? Mungkin nanti saudara bisa menemukan ya, setelah mengkaji-kaji bahan-bahan di SD itu apa gitu ya. Itu dari saya.